Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan diferensial non-homogen. Di sini kita akan bahas mulai dari definisi, bentuk umum, contoh penerapan, dan contoh soalnya loh. Yuk, langsung aja kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama pemateri-pematerinya. Yang pertama ada Munardi, selanjutnya ada Leli, lalu ada Santi, dan yang terakhir ada Dina. Nah, langsung aja selanjutnya kita bahas materi persamaan diferensial non-homogen. Saya di sini akan menjelaskan terkait definisi persamaan diferensial non-homogen. Yang dimana persamaan diferensial non-homogen adalah persamaan diferensial linier yang memiliki suku pada ruas kanan yang tidak sama dengan nol. Yang dimana artinya terdapat fungsi Gx tidak sama dengan nol yang membuat persamaan tidak lagi homogen. Persamaan ini biasanya ditulis dalam bentuk persamaan diferensial linier, yaitu Gx tidak sama dengan nol. Baiklah, selanjutnya yaitu bentuk umum persamaan diferensial non-homogen. Yang dimana bentuk umum persamaan diferensial non-homogen dari diferensial linier orde ke n yaitu an xy pangkat n plus an min 1 xy pangkat n min 1 plus a1 xy aksen plus a0 xy sama dengan gx. Yang dimana non-homogen apabila Gx tidak sama dengan 0. Dimana solusi umum dari PD homogen yaitu Y sama dengan YH plus YP. Yang dimana menganalisis YH yaitu solusi persamaan homogen, yaitu AN Y pangkat N plus A0 Y sama dengan 0. Yang dimana YP merupakan solusi partikular dengan metode koefisien tak tentu atau bisa disebut juga variasi parameter. Karena tadi teman-teman sebelumnya sudah sedikitnya terjelaskan mengenai apa itu persamaan diferensial tak homogen, maka kali ini saya ingin membahas satu contoh soal dari persamaan diferensial tak homogen. Oke, misi kita kali ini adalah mencari solusi umum dari persamaan berikut, yaitu Y double aksen min 4Y aksen ditambah 3Y sama dengan 5E pangkat 2X. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pengerjaannya, teman-teman harus mengingat bahwa solusi umum dari persamaan diferensial tak homogen itu terdiri dari dua bagian penting, yaitu solusi homogen atau YH dan solusi khususnya, yaitu YK. Kita akan mencari keduanya, lalu akan menjumlahkannya. Oke, kita lanjut ke pengerjaannya. Fokus pertama kita adalah mencari YH. Kita abaikan terlebih dahulu 5E pangkat 2X-nya dan cari persamaan karakteristik. Persamaan diferensial kita misalkan dengan sama dengan 0. Lalu, kita transisi menjadi R kuadrat minus 4R ditambah 3 sama dengan 0. Ini kita sesuaikan dengan pangkatnya, teman-teman. Maka di sini kita mendapat persamaan kuadrat R kuadrat min 4R ditambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan faktorkan persamaan kuadrat berikut. Maka, kita akan mendapatkan akar-akarnya sebagai berikut. R1 sama dengan 3 dan R2 sama dengan 1. Nah, karena akar-akarnya ini real dan berbeda, maka solusi homogen kita adalah YH sama dengan C1E pangkat 3X ditambah C2E pangkat X. Nah, kita sudah selesai nih untuk YH. Sekarang, yuk kita cari YK-nya. Untuk pertama-tama, saya ingin teman-teman melihat tabel berikut. Nah, di sini merupakan tabel fx dan solusi dari fx tersebut. Tahu YK-nya, teman-teman. Nah, di sini karena bentuk fx kita adalah 5e pangkat 2x, maka ini sama seperti bentuk fx pada baris yang pertama, teman-teman, yaitu ce pangkat ax. Maka, solusi dari fx kita akan menjadi ae pangkat ax. Nah, karena hal tersebut, kita asumsi bahwa YK sama dengan ae pangkat 2x. Nah, karena bentuk soal persamaan diferensial tak homogen kita berada di dimensi kedua, maka kita akan menurunkan YK-nya hingga kedua kali. Maka kita hitung turunan pertama dan kedua dari YK tersebut. Untuk YK sama dengan ae pangkat 2x, nah untuk turunan pertama dari YK sama dengan 2 ae pangkat 2x, dan untuk turunan kedua
dari YK sama dengan 4AE pangkat 2X. Lalu hasil turunannya kita substitusikan kembali ke persamaan diferensial awal, yaitu Y double aksen minus 4Y aksen ditambah 3Y sama dengan 5E pangkat 2X. Maka akan menjadi 4AE pangkat 2X min 4 2AE pangkat 2X ditambah 3AE pangkat 2X sama dengan 5E pangkat 2X. Lalu berikutnya kita sederhanakan hingga akhirnya menjadi min AE pangkat 2X sama dengan 5E pangkat 2X. Lalu kita samakan kedua sisi, maka akan menjadi AE pangkat 2X sama dengan 5E pangkat 2X. Maka di sini kita menemukan bahwa YK-nya adalah minus 5E pangkat 2X. Nah, karena tadi kita sudah menemukan solusi homogen dan solusi khususnya, maka kita akan menggabungkan kedua solusi tersebut menjadi solusi umum. Maka di sini solusi umum dari Y sama dengan YH ditambah YK. Kita ketahui tadi YH sama dengan C1E pangkat 3X ditambah C1E pangkat X dan YK-nya sama dengan min 5E pangkat 2X. Maka kita gabungkan, maka solusi umum dari Y di sini adalah C1E pangkat 3X ditambah C2E pangkat X minus 5E pangkat 2X. Nah, berikut ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial tak homogen kita. Nah, selanjutnya di sini ada penerapan PD non-homogen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk bentuk umumnya sendiri, kita di sini menggunakan bentuk umum eksponensial atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada YT sama dengan YP ditambah Y0 dikurang YP dikali E pangkat min AT, di mana YP ini sama dengan B per A. Nah, dari YP ini merupakan nilai keseimbangan jangka panjang dan untuk Y0-nya itu merupakan nilai awal. Nah, di sini ada contoh penerapannya pada uang bulanan. Nah, bentuk umumnya ini DS per DT sama dengan RS ditambah B, di mana S ini tuh merupakan saldo dan R ini merupakan laju bunga atau pertumbuhan. Terus B-nya merupakan pemasukan dikurang pengeluaran yang sifatnya konstan. Nah, karena di sini ada B, nah ini merupakan PD non-homogen. Nah, DS per DT sama dengan RS ditambah B ini dapat dari mana? Kita lihat slide selanjutnya. Nah, teman-teman bisa lihat penjelasan ini. Jadi, di mana persamaan tadi bisa diperoleh itu bisa dari turunan bentuk umum eksponensial tadi, yaitu YT sama dengan YP ditambah Y0 dikurang YP dikali E pangkat min AT. Nah, di mana A-nya ini kita ubah menjadi min R. Kenapa min R? Karena ketika persamaan uang bulanan ini disusun kembali, agar sesuai dengan bentuk umum yang tadi DT per DY ditambah AY sama dengan B, bentuk umum PD non-homogen awal, nah itu nanti koefisiennya yang berada di depan S menjadi min R. Nah, buat lebih pahamnya nanti bisa dilihat di penjelasan selanjutnya. Sekarang kita masukin dulu A-nya sama dengan min R. Sehingga di sini kita dapat YT sama dengan YP ditambah Y0 min YP dikali E pangkat RT. Nah, Y-nya ini kita ubah jadi S, di mana yang tadi kita sudah ketahui S ini merupakan saldo dari uang bulanan itu sendiri. Nah, sehingga diperoleh ST sama dengan SP ditambah S0 dikurang SP dikali E pangkat RT. Dengan SP-nya ini B per A sama dengan B per min R sama dengan min B per R. Nah, selanjutnya di sini kita sederhanakan ke bentuk umumnya yang awal. Nah, sebenarnya tadi persamaan bentuk umum tadi tuh sudah bisa digunakan. Tapi untuk lebih sederhananya lagi, kita bisa sederhanakan lagi ke bentuk DY per DT ditambah AY sama dengan B. Nah, di mana di sini Y-nya diganti dengan S dan A diganti dengan min R seperti yang tadi sudah disampaikan. Kenapa min R? Karena di sini nanti min R ini bakal pindah ruas menjadi R. Nah, ini diperoleh DS per DT min RS sama dengan B. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan ya, min R-nya akan pindah ruas, sehingga
hasil akhirnya itu DS per DT sama dengan RS ditambah B. Nah, ini sudah sama dengan bentuk umum yang sudah ditampilkan di awal tadi. Bentuk umum dari penerapan PD non-homogen pada uang bulanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan PD non-homogen uang bulanan. Seorang siswa menabung di bank dengan saldo awal Rp1.000.000 dan setiap bulan saldo bertambah karena bunga 2% per bulan. Dan ia juga menabung tetap Rp200.000 per bulan. Misalkan ST adalah saldo setelah T bulan. Pertanyaannya, yang pertama tentukan model PD non-homogennya yang sudah diberikan. Yang kedua, tentukan saldo setelah 6 bulan. Dan yang terakhir, tentukan saldo jangka panjang steady state-nya. Nah, mari kita menyelesaikan permasalahan berikut. Diketahui saldo awal S0 sama dengan 1 juta, bunga R sama dengan 0,02 per bulan, menabung tetap yaitu B sama dengan 200.000 per bulan. Untuk model PD non-homogennya, DS per DT sama dengan 0,02S plus 200.000. Untuk yang pertama, kita menentukan solusi umum PD. PD linier ini memiliki bentuk DS per DT sama dengan RS plus B. Untuk solusinya, ST sama dengan CE pangkat RT min B per R. Hitung nilai dari B per R. Nilai B adalah 200.000 per nilai R sama dengan 0,02. Jadi hasilnya 10 juta rupiah. Jadi ST sama dengan CE pangkat 0,02R min 10 juta. Gunakan kode awal yaitu S0 sama dengan 1 juta. 1 juta sama dengan C min 10 juta. Itu dipindah ruas jadinya C sama dengan 11 juta rupiah. Maka solusi akhirnya ST sama dengan 11 juta E pangkat 0,02T sama dikurang 10 juta rupiah. Mampus. Nah, selanjutnya yaitu kita mengerjakan nomor 2. Saldo setelah 6 bulan. Yang pertama, hitung nilai E pangkat 0,12 atau setara dengan 1,1275. Untuk S6 sama dengan 11 juta dikali 1,1275 dikurang 10 juta. Untuk hasilnya yaitu 12.402.500 rupiah dikurang 10 juta. Hasilnya adalah 2.402.500 rupiah. Jadi, hasil dari setelah 6 bulan adalah 2.402.500 rupiah. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang terakhir atau saldo jangka panjang steady state, untuk modelnya DS per DT sama dengan 0,02S plus 200.000. Dengan R lebih besar dari 0, maka saldo tidak memiliki steady state. Karena bunga dan pemasukan terus mendorong saldo meningkat tanpa batas. Jadi, tidak ada nilai steady state, saldo tak hingga. Terima kasih. Jadi, setelah pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa persamaan diferensial non-homogen merupakan salah satu model matematika yang dapat digunakan untuk memahami berbagai perubahan dalam kehidupan sehari-hari karena melibatkan pengaruh internal dan faktor luar secara bersamaan. Nah, model ini cocok sekali untuk menggambarkan situasi nyata seperti saldo pada uang bulanan, sehingga membantu kita melihat perkembangan suatu nilai dari waktu ke waktu dengan lebih realistis. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik ya. Sampai jumpa lagi.